Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauzia dari Fakultas MIPA, Prodi Matematika Universitas An-Nagoya. Di sini saya akan sedikit menjelaskan review jurnal internasional yang berjudul Analisis Regresi Logistik Ordinal terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lama studi mahasiswa, di mana pendahulunya adalah lamanya masa studi mahasiswa ditentukan oleh seberapa lama seorang mahasiswa mampu menyelesaikan seluruh kewajibannya di perguruan tinggi hingga berhak memperoleh gelar sarjana. Lamanya masa studi juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam menentukan akreditasi program studi. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lamanya waktu belajar mahasiswa antara lain indeks prestasi kumulatif atau IPK dan jenis kelamin siswa. Untuk mengetahui apakah IPK dan jenis kelamin merupakan faktor yang berpengaruh signifikan terhadap lama studi seseorang, diperlukan analisis statistik lebih lanjut dan rinci. Dalam model regresi, jika variabel respon bersifat biner atau dikotomis, maka analisisnya akan menggunakan model regresi logistik, yang dalam pendugaan parameternya harus menggunakan model regresi logistik. Tinjauan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lamanya periode penelitian dapat dianalisis dengan menggunakan analisis regresi. Analisis regresi merupakan suatu alat dalam statistika untuk menunjukkan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang satu berperan sebagai variabel respon dan variabel yang lain sebagai variabel prediktor, sehingga variabel yang satu dapat diprediksi melalui variabel yang lain. Lanjut yang kedua, yaitu regresi logistik ordinal. Dalam model regresi, jika variabel respon bersifat biner atau dikotomis, maka analisisnya akan menggunakan model regresi logistik, yang dalam pendugaan parameternya harus menggunakan model regresi logistik. Regresi logistik ordinal mempunyai karakteristik variabel respon dan prediktor yang mempunyai skala ordinal. Misalkan variabel respon berkategori dengan 1,2 dan seterusnya, merupakan vektor variabel prediktor. Pada nilai observasi pertama dengan 1,2 dan seterusnya, peluang variabel respon dengan prediktor dinyatakan sebagai Y (11). Dan peluang kumulatifnya yaitu seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, metode penelitian. Model penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bagian akademik Prodi Matematika IKIP Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah tipe kuantitatif dengan studi kasus faktor-faktor yang mempengaruhi masa studi mahasiswa S1 Prodi Pendidikan Matematika tahun berlalu 2017 dan 2018 melalui pendekatan regresi logistik ordinal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah lama masa penelitian sebagai variabel respon dan IPK serta jenis kelamin sebagai variabel prediktor 1 dan 2. Variabel respon ini terdiri dari 3 kategori, yaitu yang pertama 1 sama dengan kurang lebih dari 4 tahun, yang kedua sama dengan 4 tahun 6 bulan, yang ketiga sama dengan lebih dari 4 tahun 6 bulan. Masing-masing variabel prediktor yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kategori. Yang pertama, IPK mahasiswa. Yang satu sama dengan lebih dari 3,50. Yang dua sama dengan 3,00 kurang dari Y 3,50. Dan yang ketiga sama dengan Y 3,00. Yang kedua, jenis kelamin. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Sebelum memperkirakan parameter, data yang terkumpul dianalisis karakteristiknya berdasarkan lama masa studi berdasarkan IPK dan lama masa studi berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama itu tabel 1, yang dimana tabel 1 ini diperoleh dari informasi bahwa karakteristik mahasiswa program studi pendidikan matematika tahun 2017 dan 2018 mempunyai masa studi terbanyak lebih dari 4 tahun 6 bulan dan didominasi oleh lulusan dengan IPK pada kisaran 3,00 hingga 3,50.
Hal ini menunjukkan bahwa masa studi mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika pada kelulusan tahun ajaran 2017 sampai 2018 cukup lama. Selanjutnya, tabel yang kedua ini menjelaskan bahwa karakteristik mahasiswa Prodi Pendidikan Matematika tahun 2017 dan 2018 ditinjau dari lama masa studi dan jenis kelamin lebih banyak dibandingkan dengan yang menempuh studi lebih dari 4,6 tahun dan didominasi oleh mahasiswa laki-laki pada saat itu. Waktu belajar perempuan lebih mendominasi pada masa studi di bawah 4 tahun atau pada rentang 4 hingga 4 tahun 6 bulan. Fenomena ini dimungkinkan karena biasanya siswa perempuan lebih memperhatikan proses belajar dibandingkan siswa laki-laki. Hasil dan pembahasan kemudian dilakukan estimasi parameter model regresi logistik ordinal dengan menggunakan bantuan software SPSS. Selanjutnya, tabel yang ketiga ini menunjukkan terdapat dua nilai konstanta yang diperoleh dalam model karena terdapat tiga variabel respon yang mempunyai nilai koefisien yang akan menghasilkan dua model logistik. Tabel 3 juga menunjukkan odds rasio mahasiswa yang lulus dengan IPK dari 3,00 sampai 3,50 berada pada 8.095. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dengan IPK 3,00 sampai 3,50 mempunyai peluang 8,95 kali lebih besar dibandingkan kategori IPK lainnya. Berdasarkan jenis kelamin, siswa yang berjenis kelamin laki-laki mempunyai odds rasio sebesar 4,284 atau dengan kata lain siswa laki-laki mempunyai peluang sebesar 4,284 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan. H1 adalah model yang tidak pas. Selanjutnya, pengujian ini menggunakan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif atau H1 sebagai berikut. H0 adalah model pas dan H1 ini adalah model tidak pas. Tabel 4 ini menunjukkan bahwa p-value sama dengan 0,597 lebih dari 0,05, maka keputusannya HO diterima atau dapat disimpulkan model regresi logistik ordinal yang diperoleh sudah tepat. Tabel yang kelima ini adalah untuk menguji model menggunakan likelihood ratio. Selanjutnya, untuk menguji makna koefisien Y secara bersama-sama dilakukan pengujian secara simultan pada model regresi logistik ordinal. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji dua tes atau juga yang dikenal dengan uji rasio kemungkinan berdasarkan tabel 4 yang diketahui nilai 2 lebih dari 0,05,3 sama dengan 7,815 yang berarti H0 ditolak atau dengan kata lain koefisien Y signifikan untuk model regresi logistik ordinal. Hasil ini juga sesuai dengan p-value sama dengan 0,000 lebih kecil dari 0,05. Pengujian secara parsial dengan menggunakan uji Wolf dimaksudkan dengan mengetahui apakah variabel-variabel dalam model regresi logistik ordinal signifikan atau tidak. Pengujian ini menggunakan hipotesis statistik berikut. H0 sama dengan 0, H1 sama dengan Y0 sama dengan 1,2. Hasil pengujian secara parsial dapat dilihat pada tabel 3 kolom ke-6 melalui nilai p-value. Melalui tabel 3 diketahui seluruh variabel mempunyai nilai variabel kurang dari 0,05. Ini berdasarkan hasil analisis data model logistik lama masa studi ditinjau dari IPK mahasiswa dan jenis kelamin mahasiswa sebanyak 2 model sebagai berikut. Yang pertama itu 1,1 sama dengan Y22,158 ditambah Y20,349 1,1 plus 1,4552,1. Yang kedua 21-2 sama dengan Y18,540 ditambah Y20,349 1,1 ditambah 1455 2,1.
Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diketahui bahwa karakteristik mahasiswa program studi pendidikan matematika didominasi oleh lulusan dengan IPK 3,00 sampai dengan 3,50. Namun, lama masa studi mahasiswa lebih dari 4 tahun 6 bulan. Lama masa studi lebih dari 4 tahun 6 bulan didominasi oleh mahasiswa laki-laki. Hasil pengujian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi lama masa studi adalah IPK dan jenis kelamin. Selanjutnya, ini adalah contoh codingan dari materi saya yang berjudul regresi logistik. Yang pertama, kita import terlebih dahulu, selanjutnya kita masukkan datanya. Ketika datanya sudah muncul, ini datanya. Ketika datanya sudah muncul, lalu kita plot data itu dan hasilnya seperti ini. Mungkin hanya ini dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.